Sahabat Suherman, beberapa waktu lalu aku sempat posting satu buah video tentang genre-genre yang bisa terdampak oleh AI. Dan di sini kalau aku lihat ada beberapa komentar-komentar nih yang dikirimkan, kita akan coba respon, jadi disimak terus sampai habis. Nah, pembahasan AI itu memang selalu nggak akan ada kelarnya ya, apalagi zaman sekarang lagi ramai banget gitu ya. Ini mirip-mirip kayak zaman dulu ketika fotografi itu mulai terpengaruh oleh Photoshop. Photoshop semakin canggih sehingga orang banyak banget bikin foto-foto manipulasi gitu ya. Dan di sini AI lagi masaknya banget nih. Kita akan coba bahas beberapa pertanyaan yang muncul. Dan buat teman-teman yang penasaran disimak terus, tapi sebelum masuk ke pembahasannya saya ingin mengucapkan makasih banyak buat teman-teman yang selalu support channel ini, yang sudah drop komen yang sangat beragam banget. Dan juga buat teman-teman yang baru aja ketemu channel ini, jangan lupa di subscribe sekarang karena setiap minggunya saya akan membahas tentang fotografi, videografi, dan beragam informasi tentang industri kreatif. Buat teman-teman di sini yang juga menanyakan apakah bisa memanggil saya untuk kebutuhan kampus, perusahaan, ataupun komunitas, langsung kontak ke nomor di bawah ini, nanti akan dibantu oleh administrasi saya. Demikian juga buat teman-teman yang menanyakan apakah saya ada jasa fotografi, videografi, dan juga social media management. Nah, aku pengen jawab satu buah pertanyaan. Di sini ada komentar dari Irwan Setiawan. Di sini katanya foto produk kayaknya masih bisa survive kalau kliennya mementingkan detail produk yang harus 100% akurat. Contohnya otomotif, walau bisa generate berbagai macam angle dari satu foto, hasil generate AI suka beda detail kecilnya, misalnya bentuk kontur body, detail grill, detail lampu, detail pelek, dan juga detail emblem. Lalu kemudian juga ada satu respon dari Mikabel 125. Untuk klien kelas atas mungkin benar detail harus 100% akurat, tapi untuk menengah bawah udah banyak banget pakai AI. Dari showroom mobil mewah bekas, distributor vape besar di Indonesia, sampai pedagang-pedagang kecil, sekarang foto produk udah kombinasi dengan AI. Walaupun yang pedagang kecil banyak yang asal-asalan gambarnya. Nah, aku ingin ngerespon di sini, sebenarnya di video aku sempat bahas bahwa yang terdampak itu adalah teman-teman yang foto produknya dengan skill yang basic gitu ya. Memang betul nanti akan ada beberapa perbedaan karena personally aku juga kalau lagi browsing nih, kadang-kadang kita kan suka ngecek ya kayak ini kok gambarnya terlalu bagus nih, kayaknya gambarnya terlalu AI gitu ya. Akhirnya mencoba lihat-lihat lagi di komentar-komentar dari para pembelinya gitu ya, mungkin ada kirim gambar realnya. Nah, di situ pasti kita akan melihat secara benernya nih, kayak kalau dikirimin sama strangers, sama kliennya dia, apakah sesuai sama gambar yang ditampilkan. Karena aku ngasih ngerasa kayak trust aku terhadap satu buah produk yang mungkin bukan branded gitu ya, itu masih kayak bener gak sih emang produknya sebagus ini gitu ya. Karena kadang-kadang hasil generate-nya aja yang bagus gitu, tapi belum tentu barangnya ketika datang sebagus itu. Nah, di sini kalau kita bicara tentang otomotif, ini sebenarnya satu discussion yang sangat seru nih tentang otomotif. Jadi di dunia otomotif sekarang sendiri itu sebenarnya sudah terjadi menurutku. Jadi sudah ada beberapa brand yang aku tahu memang dia sudah melakukan produksi yang hybrid. Jadi dia itu bukan 100% semua hasil generate, tapi memang masih berlaku sistemnya hybrid. Video-video dari beberapa produknya itu memang masih di tag asli gitu ya. Karena biasanya kalau produk-produk yang memang baru keluar nih dari pabrik, itu kan sifatnya sangat confidential ya. Kadang-kadang kita juga kalau yang syuting untuk iklan itu harus cari lokasi yang memang sangat aman. Artinya adalah tidak boleh dilihat oleh publik sama sekali karena dianggap memang sangat confidential sekali. Dan biasanya juga kita ada beberapa teman-teman yang memang shootnya itu di malam hari ketika orang-orang sudah tidak banyak traffic, supaya syutingnya itu tetap masih terjaga gitu keamanannya. Dan beberapa photoshoot itu juga kalau teman-teman pernah ngikutin, photoshoot mobil itu biasanya udah dibungkusnya tuh udah luar biasa banget supaya nggak kelihatan. Dan juga biasanya lokasi syuting itu bahkan untuk photoshoot itu memang sudah banyak warning banget gitu ya, tidak boleh diliput pakai handphone, tidak boleh direkam, bahkan kadang-kadang smartphone itu di-collect gitu ya, di-collect untuk disimpan supaya mereka make sure semuanya itu aman gitu. Karena biasanya
Kalau sampai ada yang ke-spill, bocor, si fotografer atau si production house itu sendiri dia akan kena seperti penalti lah ya, pasti akan ditegur gitu. Jadi ada beberapa video dan foto juga yang aku tahu dari teman-temanku yang para pelaku di industrinya. Mereka memang benar melakukan syuting gitu, tapi beberapa detail seperti background, lalu kemudian juga seperti jalanan yang mungkin tadinya tidak possible untuk dilakukan atau bahkan melakukan itu dalam bentuk animasi 3D gitu ya, itu biayanya sangat-sangat fantastis. Tapi ketika ada AI, part-part tersebut bisa ter-replace dengan lebih mudah dan juga pastinya lebih murah. Nah, ini yang membuat AI menjadi satu hal yang menarik. Jadi yang paling penting menurut aku adalah si pembuat keputusan yang aku mungkin bisa sebut sebagai tastemaker-nya, yang menentukan taste-nya ini mau dibawa kemana, apakah hasil AI ini layak untuk tampil dan dia sesuai nampak natural seperti aslinya atau masih kelihatan fake gitu ya. Nah itu si orang inilah yang akan memiliki peran yang paling tinggi di sana. Nah yang menarik juga kalau teman-teman tahu ketika pembuatan satu buah video otomotif, baik motor ataupun mobil, itu biaya produksinya tuh sangat-sangat tinggi. Dan di satu sisi perizinan terutama di Indonesia itu sangat tidak mudah. Jadi biasanya perizinan di negara kita ini sangat berlapis dan kadang-kadang juga orang yang memiliki kepentingan juga sangat banyak. Jadi banyak biaya-biaya yang mungkin harus kita keluarkan gitu ya untuk perizinan-perizinan tersebut, keamanan dan sebagainya. Ini yang akhirnya membuat satu buah biaya produksi itu membengkak gitu ya, cukup tinggi. Tapi kalau kita generate pada bagian-bagian tertentu dengan AI, kita shootnya itu hanya dalam studio, udah akan otomatis biaya perizinan itu akan hilang. Jadi biaya-biaya yang tadinya diperuntukkan untuk perizinan dan sebagainya itu bisa hilang dan dipindahkan untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya. Penggunaan AI untuk di beberapa produksi itu sudah ada. Hanya saja beberapa production house dan juga director itu sudah bisa menentukan yang mana yang kelihatan real dan tidak. Jadi audiens masih belum bisa merasakan yang mana yang sebenarnya ini hasil generate gitu ya. Jadi kalau misalkan disebutkan dari showroom mobil mewah bekas gitu ya, kalau kita lihat konteksnya kan juga memang tetap walaupun mewah gitu, tapi kan dia mobilnya mobil second. Artinya dia juga tidak mungkin mengeluarkan budget yang cukup besar untuk pembuatan satu buah video yang feel-nya sangat komersial atau photoshoot yang memang feel-nya sangat komersial. Pasti dia akan memaksimalkan apa adanya sehingga budgetnya itu bisa tetap ditekan gitu ya. Jadi balik lagi yang tadi aku sempat bilang, untuk beberapa industri terutama foto produk yang sifatnya basic gitu ya, produk dan juga food yang basic, itu pasti akan tergantikan di sana karena secara budget semua akan jauh lebih murah. Karena balik lagi kalau kendaraan yang kita bilang, oh ini kendaraan bekas ya, tapi kan dia sudah populer karena dia sudah dipromosikan oleh para perusahaannya gitu ya, pabriknya atau marketingnya dari pusat. Berbeda sama produk-produk otomotif, mobil atau apa yang memang baru akan dipromosikan. Jadi pasti secara budgeting itu juga berbeda gitu. Nah di sini juga kalau dibahas tadi tentang beberapa detail ini belum lengkap, ya betul. Memang ada beberapa yang kadang mereka bisa generate tapi akan ada beberapa yang meleset, misalkan dia ada sedikit lebih distorsi gitu secara angle mungkin tidak sesuai dengan yang kita inginkan, itu memang akan terjadi. Tapi harus diingat juga bahwa AI itu berkembang dan dia belajar sangat cepat. Jadi artinya perkembangan ini akan terus bergerak dan kalau kita tidak membuka mata dan mempelajari mereka, ini juga menjadi satu hal yang sangat berbahaya. Nah di sini ada satu juga pertanyaan yang bertanya bahwa untuk cetak AI tidak bisa besar. Nah ini aku anggap pernyataan yang sedikit salah karena AI itu sangat possible untuk dicetak dalam ukuran besar. Kalau teman-teman mungkin baru mainnya di satu aplikasi, memang betul misalkan kamu menggunakan ChatGPT, lalu kemudian dia generate hasil file kecil atau menggunakan Midjourney gitu ya, file kecil. Tapi ada software-software AI lain yang membuat foto ini menjadi berukuran lebih besar. Jadi biasanya penggunaan AI itu adalah mengkombinasikan dari beberapa software-software AI sehingga kamu bisa mendapatkan output yang kamu inginkan. Jadi yang berbahaya itu di situ karena ketika kamu sangat teliti melihat satu persatu, itu sangat possible untuk membuat filenya lebih besar, lebih tajam, lebih detail. Jadi kalau teman-teman mungkin pernah lihat beberapa konten di sosial media,
foto-foto zaman dulu yang secara pixel udah nggak bagus, udah rusak segala macam, itu ditanyakan ke AI, bisa nggak ditajemin? Lalu mereka akan munculin foto yang lebih tajam, lebih proper, dengan feel yang lebih real kekinian gitu ya. Memaksimalkan foto-foto zaman dulu, foto-foto yang kecil, kemudian di blow up menjadi besar, itu sangat-sangat possible. Jadi menurutku buat teman-teman pelaku fotografi di sini memang sudah harus melek dan juga memaksimalkan gitu ya. Nah, ini kemudian ada satu pertanyaan dari Muhammad Ridwan. Kalau usaha foto studio layanan, foto pas foto, modelan, couple, grup, keluarga masih bisa bertahan dan ada kali ya walaupun ada AI. Nah, ini aku mungkin bisa bilang ya masih akan bertahan karena ini berkaitan dengan fakta, ini berkaitan dengan satu momen yang harus real, tidak bisa di-generate karena kalau kita bilang pas foto itu kan digunakan untuk mengupdate ya wajah kita sekarang itu seperti apa. Karena biasanya kan manusia dari waktu ke waktu berubah-berubah nih, ada yang kurusan, ada yang gemukan, mungkin ada yang rambutnya udah mulai menua gitu ya. Jadi biasanya akan dibutuhkan pas foto untuk menunjukkan sesuatu yang sifatnya adalah lebih ke fakta. Dan kayak couple, foto keluarga juga sama, karena kan biasanya kita akan butuh foto keluarga untuk menyimpan memori bersama orang tua kita, bersama keluarga kita. Nah, ada beberapa juga foto-foto yang foto keluarga lalu kemudian dimaksimalkan, misalkan bapaknya udah nggak ada, ibunya nggak ada, lalu kemudian tiba-tiba dihidupkan di satu buah foto dengan menggunakan AI. Itu juga banyak dilakukan gitu ya. Jadi yang menurutku yang sebenarnya saat ini perlu kamu antisipasi adalah bukan yang 100% dengan menggunakan AI. Jadi beberapa fotografer dan videografer yang sudah menyisihkan budget produksinya mereka itu menuju editing atau post production dengan menggunakan AI. Nah, itu sudah banyak berjalan seperti itu. Jadi buat teman-teman harus hati-hati juga yang mungkin tidak mau berubah mengikuti perkembangan zaman. Banyak juga teman-teman fotografer dan videografer yang akhirnya bisa dibilang kayak telat gitu ya. Telat karena semua sudah berkembang, yang nguasain semakin banyak, dan akhirnya kita nggak bisa ngejar terlalu cepat lagi. Nah, mudah-mudahan pembahasan ini bisa membantu teman-teman yang masih penasaran gitu ya. Dan mungkin kalau ada pendapat-pendapat lainnya boleh tuliskan di kolom komentar di bawah ini. So thank you for watching, jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share.